Kamu tahu gak? Sekarang udah ada makanan daging hewan yang tidak diambil dari hewan. Gimana? Iya, daging hewan, tapi nggak diambil dari hewan ya. Gimana ya? Nah, daging yang gue maksud itu namanya daging budidaya atau daging laboratorium. Ya, jadi daging ini dihasilkan melalui proses kultur sel atau bioteknologi dari hewan seperti sapi, ayam, atau babi. Dan menggandakannya di luar tubuh mereka dalam sebuah mesin yang disebut bioreaktor. Kita nggak ngebahas vegan food yang terbuat dari tumbuhan tapi terasa dan terlihat seperti daging ya. Melainkan jaringan hewan yang sebenarnya, yaitu dengan cara mengembangbiakkan sel hewan. Sel hewan yang diambil itu dari sel-sel otot atau sel-sel induk dan membiakkan sel-sel tersebut dalam kondisi laboratorium. Untuk menghasilkan jaringan otot yang mirip dengan daging pada umumnya, daging budidaya ini memiliki potensi untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesejahteraan hewan yang terkait dengan industri peternakan tradisional, serta mengatasi masalah keberlanjutan pangan dengan memproduksi daging tanpa perlu membunuh hewan. Jadi ya dengan ini, mungkin kaum vegan yang tidak ingin menyakiti binatang akhirnya bisa merasakan daging yang lezat tanpa merasa bersalah. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian dan investasi dalam daging budidaya benar-benar meningkat. Dan sudah pasti ada pihak yang pro dan kontra terhadap daging budidaya ini. Yang pro bilang kalau ini menghindari sebagian besar masalah terburuk industri peternakan, seperti penggunaan lahan dan air, polusi, emisi gas rumah kaca, dan tentu saja penderitaan hewan. Tapi banyak kritikus menunjukkan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui seberapa ramah lingkungan daging budidaya sesungguhnya apabila dalam skala yang besar banget. Ada juga yang berargumen bahwa daripada menghabiskan miliaran dolar lebih untuk menciptakan daging yang membuat kita merasa lebih baik saat mengkonsumsinya, ya sebaiknya berhenti mengkonsumsi daging sama sekali. Tapi di balik semua ini, apakah daging budidaya ini akan dapat mengubah para konsumen daging? Apa kita-kita yang suka daging akan tergiur mencoba bahkan beralih ke daging lab? Karena orang kita kan suka juga makan ati, ampela, usus, kulit, dan jeroan lainnya kan? Dan teknologi lab ini belum bisa menciptakan itu. Juga karena nggak sedikit agama yang mewajibkan mengkonsumsi daging dengan cara penyembelihan sesuai ajaran agama mereka. Seperti agama Islam yang mewajibkan penyembelihan dengan cara syariat dabihah atau zabihah, penyembelihan harus dilakukan oleh seorang muslim yang sadar dan mengucapkan nama Allah. Saat menyembelih hewan dengan cara yang disyariatkan, yaitu menyembelih dengan cepat untuk memotong arteri karotis dan jugularis sehingga hewan kehilangan kesadaran dan darahnya mengalir keluar. Dalam agama Yudaisme, proses penyembelihan hewan ternak dilakukan sesuai dengan prinsip sesita, yaitu penyembelihan dilakukan oleh seorang penjaga hukum Yahudi yang terlatih, dilakukan dengan memotong tenggorokan hewan secara langsung dan cepat tanpa pembiusan. Dan dalam agama Sikh, daging yang dikonsumsi harus berasal dari hewan yang disembelih secara syadka, yaitu hewan disembelih dengan satu kali sabetan yang langsung memotong kepala tanpa pembiusan. Jadi, menurut agama kamu, daging budidaya ini halal atau haram ya? Silakan komen. Ada perusahaan bernama Upside Foods yang mengoperasikan jaringan bioreaktor untuk berbagai tujuan termasuk daging lab dan menjadi salah satu perusahaan daging lab terdepan di dunia. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka bisa membuat daging buatan lab ini? Kira-kira penjelasan singkatnya seperti ini. Upside Foods atau perusahaan lab meat lainnya akan memulainya dengan mengambil sampel sel dari hewan melalui jarum atau sayatan kecil atau bahkan dengan bulunya kalau itu ayam. Kemudian, mereka menggunakan beberapa sel itu untuk membentuk bank sel, yaitu cadangan sel yang dapat digunakan nanti. Lalu untuk memulai proses kembang biak, mereka mengambil beberapa sel dari bank sel tadi dan menambahkannya dengan semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel, dan menunggu sampai memiliki kepadatan sel. Nah, ketika sudah memiliki kepadatan sel yang cukup, dipindahkan ke dalam bioreaktor besar. Kemudian, menunggu lagi sambil sel-sel itu berkembang dan membelah hingga memiliki cukup sel untuk disaring dan diolah menjadi makanan. Proses ini membutuhkan waktu antara 2 hingga 8 minggu tergantung pada apa yang dikembangkan dan bagaimana metodenya. Terdengar agak simpel ya, walaupun nyatanya enggak.
Nah, tapi tantangan dalam daging budidaya ini gak sedikit. Seluruh proses ini perlu menjadi lebih konsisten, otomatis, dan lebih murah dibandingkan saat ini. Selain itu, juga harus aman, karena sel hewan rentan terhadap kontaminasi, dan bioreaktor yang digunakan perlu memenuhi standar keamanan yang ketat. Selain itu, sebagian besar sel hewan tidak menyukai pertumbuhan dengan kondisi tergantung di dalam tangki besar. Jadi, bioreaktor yang besar itu hanya dapat menghasilkan sedikit daging. Tapi jika semua masalah itu dapat diatasi, kira-kira masa depan daging budidaya seperti apa ya? Akankah ke depannya daging lab menjadi lumrah dan ada di menu restoran nasi Padang? Tapi memang benefit dari daging budidaya itu nggak main-main sih. Selain konsumen dapat memperoleh produk daging tanpa perlu membunuh hewan secara langsung, alias sapi perah susu bisa jadi rendang juga, atau domba bisa memproduksi bulunya tapi bisa jadi sate kiloan juga. Sekaligus dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari industri peternakan, seperti penggunaan lahan yang luas, penggunaan air, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca. Karena semakin hari, bumi semakin mendekati perubahan yang tidak alami karena ulah manusia. Seperti yang udah gue bahas di video-video sebelumnya ya. Ya selain itu, daging budidaya juga dapat mengurangi penderitaan hewan yang biasanya terkait dengan praktik peternakan intensif yang seringkali kurang berperi kehewanan kayak gini. Saat ini, ada beberapa restoran yang sudah menjajakan daging budidaya di menu mereka. Seperti Harbour's Butchery and Bistro di Singapura yang menawarkan menu daging ayam budidaya. Ada Momofuku Nishi di New York menggabungkan daging budidaya dengan bahan-bahan lain untuk menciptakan hidangan unik mereka. Dan The Tap and Barrel di Vancouver menawarkan daging budidaya sebagai pilihan dalam burger mereka dan menggunakan daging budidaya yang diproduksi oleh perusahaan lokal. Kerennya, masyarakat US nggak perlu takut buat konsumsi daging lab ini karena sudah di-approve oleh FDA. FDA itu ya seperti BPOM-nya US lah. Juga, Singapura jadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan izin penjualan daging ayam budidaya. Jadi, kalau kamu mau cobain rasanya daging buatan lab, ya kamu bisa coba ke restoran tadi ya. Sejauh yang gue tahu, sampai saat ini, belum ada daging lab atau daging budidaya diproduksi maupun dijual beli di Indonesia. Selain itu, regulasi dan persetujuan pemerintah juga perlu diperhatikan sebelum daging budidaya dapat diperkenalkan sebagai produk makanan yang aman dan dapat dikonsumsi secara komersil di Indonesia. Diharapkan bahwa dengan perkembangan teknologi dan penelitian lebih lanjut, daging budidaya dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk memenuhi permintaan konsumen akan daging tanpa harus mengorbankan kesejahteraan hewan dan lingkungan. Ya, kebanyakan dari kita suka makan daging kan? Dan jelas kita masih mau makan daging sampai ribuan tahun mendatang. Tapi dengan populasi dunia yang semakin meningkat dan kondisi dunia cukup memprihatinkan apabila kita meningkatkan produksi daging konvensional, ya jadi ini mungkin menjadi salah satu cara agar kita ras manusia tetap bisa menikmati daging. Walaupun jumlah sapi, ayam, atau binatang lainnya tidak dapat mengejar jumlah pertumbuhan manusia. Atau bahkan, daging lab ini ratusan tahun kemudian bisa kita bawa ke planet yang akan dikolonisasi manusia nanti. Who knows kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan komen apabila ada yang kurang atau salah ya. Jangan lupa subscribe untuk video saya yang seru berikutnya.